Engine on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur Kasab Tani. Ketemu lagi dengan channel Kasab Tani, channel penyuluhan pertanian. Bagi Anda yang baru berjumpa atau mampir ke channel ini, silahkan disimak. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Juga bagi para subscriber yang sudah menonton, nah, terima kasih. Saya mengucapkan selamat bergabung, semoga sukses bagi kita semua. Kali ini saya berada di hamparan padi sawah yang siap dipanen. Ya, ada yang posisinya masih berdiri, juga ada yang rebah ya sedikit karena tiupan angin yang cukup kencang kemarin. Dimana alat panennya menggunakan combine harvester. Nah, di sana kita lihat nanti alatnya akan bergerak ke sini, ke arah kita. Saya akan sedikit mereview ataupun mengevaluasi pelaksanaan panen menggunakan alat panen combine harvester. Pada dasarnya lebih simpel ya, lebih praktis. Karena pertama tidak ada penundaan hasil produksi yang tersimpan di hamparan sawah, karena dilihat di sana padi yang sudah dikombin itu langsung diangkut oleh para tenaga kerja angkut, gitu. Ojek online kalau di sini biasa disebutnya. Jadi tidak ada hamparan padi yang sudah dikarungin yang menunggu untuk dijemput. Dengan menggunakan panen seperti biasa ataupun alat panen rontogan gitu, satu hari motong, lalu besoknya baru dirontok, dan prosesnya butuh waktu 2 hari minimal, juga agak lama karena rontogan ya cara kerjanya berbeda dengan combine harvester. Yang akan lebih saya fokuskan pertama kerugiannya dulu ya. Jadi pada kondisi padi yang rebah nih, seperti ini, ada yang batang padinya tidak terangkut ataupun terambil oleh combine harvester, sehingga ada jasa ataupun peluang bagi para petani untuk memungut. Nah, seperti ini nih, yang jatuh seperti ini nanti dipungut. Nah, kita lihat di sebelah sana nih, si bapak. Nah, ini si bapak ini adalah tenaga kerja ataupun yang menyengajakan diri mengambil atau memunguti batang padi yang tidak terambil oleh combine harvester. Ya. Dan cukup banyak kalau memang kondisinya rebah seperti ini. Ya, jadi banyak yang nyisa. Nah, itu salah satu kerugiannya. Nah, ini hasil si bapak tadi ya. Jadi batang banyak ada yang tidak terangkut oleh combine harvester. Terus permasalahan kedua akibat dari combine harvester itu, ini adalah bekas. Nah, lahan bekasnya seperti ini. Bentar, maaf kalau suaranya terganggu ini karena alatnya mendekat. Pada kondisi lahan sawah yang sudah agak mengering pun seperti ini ya, combine harvester itu bekasnya cukup dahsyat. Jadi membuat bongkahan-bongkahan, apalagi bekas belokan ya seperti ini ya. Dan ini akan mengakibatkan ada tambahan ekstra pada saat pengolahan tanah berikutnya. Itu dampak negatif dari combine harvester. Solusinya bagaimana? Pertama, combine harvester itu sangat efektif
pada panen padi yang posisinya masih berdiri. Tuh, jadi usahakan pada saat menanamnya mencukupi kandungan nutrisi, apalagi kekuatan batang supaya tidak roboh. Jadi akan posisinya berdiri. Ya, kalau ini rebah kemarin karena ada bencana ya, anginnya cukup kencang. Sebetulnya kalau yang lain mah enggak. Terus yang kedua, combine harvester juga sangat efektif digunakan pada lahan padi yang tidak lembek, jadi agak cukup keras sehingga dia akan berdiri tegak, tidak macet di petakan sawah. Itu dua evaluasi saya tentang kerugian yang diakibatkan oleh combine harvester. Nah itu lur, sisi buruk dari penggunaan alat panen combine harvester. Ya baru dua, tapi ya bolehlah nanti ditambahkan ya bagi Anda yang punya kesan tidak baik, silahkan diisi di komentar ya. Saya baru mencatat dua ini di sini. Sekarang kita bahas tentang sisi baik ya. Saya sebagai petani organik yang peduli akan kesuburan lahan, sebetulnya penggunaan alat combine harvester ini sangat mendukung karena batang jerami hasil panennya itu dicacahnya merata, jadi tidak tersentralisasi seperti ketika kita menggunakan alat panen rontogan sepot-sepot saja, bahkan nanti efeknya ada yang dibakar ya. Kalau ini nggak ada yang dibakar, ini akan dibiarkan melapuk dengan sendirinya. Itu sisi baik bagi peningkatan kesuburan tanah ya. Seperti yang kita ketahui, batang jerami ini kan tinggi akan kalium, jadi nanti akan menambah unsur hara kalium ya, mengurangi penggunaan pupuk kimia KCL. Itu sisi baik yang pertama. Sisi baik yang kedua, nah ini mungkin yang menarik ini ya. Combine itu kan mahal ya bayarnya. Di sini sekarang per hektar itu jasanya adalah 2.200.000 ya. Nah kita akan buka data nih, kenapa menggunakan combine walaupun mahal tapi banyak yang pengen ya gitu ya. Ntar saya ambil catatan dulu ini. Ini adalah data misal. Jadi misalnya begini, tapi untuk nanti hasilnya bukan misalnya, adalah angka yang bisa dijadikan salah satu bahan referensi. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar rontogan itu, jasa rontogan itu adalah sebesar Rp200 per kilogram. Terus untuk membayar combine itu 2.200.000 per hektar. Maaf nih, terganggu, ada yang lewat. Oh, silahkan lanjut bos. Oh, ya Bang Mandor, bawa ya Bang Mandor. Iya. Awas Pak, hati-hati Pak. Yuk, kita lanjutkan. Kita menggunakan angka hasil produksi, sepakati saja 7 ton per hektar. Jika menggunakan jasa rontog, maka ada tenaga panen itu dibagi 7. Jadi yang 7 ton kita bagi 7, maka untuk bayar jasa panen alias untuk yang nyeblok ya gitu, itu adalah 1 ton, maka pendapatan bersih per hektarnya adalah 6 ton. Jadi kalau untuk bayar jasa rontogannya itu kan bukan 6 ton tapi yang 7 ton. 7 ton dikali Rp200, maka biayanya adalah sebesar 1.400.000. Nah ini angka yang ditemukan ketika membayar rontogan. Jika menggunakan jasa ceblok itu adalah sebesar 1.400.000 dengan biaya dengan hasil produksi 7 ton. Tapi kalau untuk yang combine adalah sebesar 2.200.000 per hektarnya. Maka pendapatan yang diterima oleh petani itu yaitu dari 7 ton diambil 1 ton untuk bayar jasa, itu tersisa hasil produksinya sebesar 6 ton. Kita
misalkan saja harga penjualnya adalah Rp5.000 per kilogram, maka hasil produksi ataupun pendapatan yang diterima oleh petani itu sebesar 30 juta per hektar. Nah, sekarang kita analisa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa komben. Komben itu kita menggunakan angka tetap ya, sama 7 ton, karena kalau misalkan diceblok itu maka dibagi 8. Kalau misalkan dengan jasa komben, maka jasa untuk bayar ceblokannya adalah sebesar 875. Jadi hasil produksi bersihnya kalau menggunakan komben itu tersisa 6 ton 125, karena 7 ton diambil 875 kg, maka pendapatannya bersihnya adalah 6 ton 125. Ini saja sudah menunjukkan perbedaan hasil, karena dari menggunakan rontok yang bersihnya adalah sebesar 6 ton, menggunakan komben itu sebesar 6 ton 125 kilo. Nah, lalu untuk penjualannya ataupun hasil produksi uang yang didapatnya adalah berbeda. Kalau untuk komben kan tidak dijual, tidak membayar per kilo, tetapi hasil produksinya saja yang dijual. Dari 7 ton kita ambil 875, maka bersihnya adalah 6 ton 125 kilo dikali harga yang sama 5.000 per kilogram, maka pendapatan uangnya adalah sebesar 462.500. Ini saja sudah menunjukkan selisih. Menggunakan rontogan itu mendapatkan hasilnya adalah 30 juta, menggunakan komben itu sebesar 32.463. Berarti ada nilai tambah hasil pendapatan jika ketika menggunakan komben harvester. Nah, ternyata ada pendapatan lain ya, nilai plus yang lain ya. Jadi kalau menggunakan komben itu berdasarkan testimoni beberapa petani, ada peningkatan hasil produksi karena lebih bersih pemanenannya, losisnya lebih sedikit, maka pendapatannya bisa mencapai rata-rata ada peningkatan penambahan 1 ton per hektar dibanding menggunakan rontogan. Maka pendapatan tambahan pun akan bertambah pula. Dari 1 ton dirupiahkan itu kan 5 juta ya, 300. Kenapa kok 300? Karena harga penjualan komben lebih tinggi dibanding harga penjualan menggunakan rontogan. Biasanya selisih 200 sampai 300 per kilogram. Jadi jika menggunakan komben 32 juta ditambah pendapatan hasil produksinya 1 ton, totalnya sebesar 37.462. Kesimpulan saat ini ada peningkatan sebesar 25% hasil pendapatan menggunakan alat panen komben harvester. Kenapa kok 25%? Karena selisihnya adalah kan 37 diambil 30 juta. Jadi ada 7 juta. Jadi 7 juta inilah yang kita bagi, selisihnya ini adalah 25% dari pendapatan semula dari 30. Itu gimana urusan kita? Jadi bagi Anda yang mempunyai padi yang masih berdiri tegak, lahannya tidak becek, jadi pakailah komben harvester karena losisnya itu sedikit, terus hasil produksi juga bisa bertambah, nilai jual juga bertambah, maka endingnya adalah pendapatan keuangannya pun bertambah. Adapun permasalahan tentang lahan yang agak bergerinjul-gerinjul itu bisa diselesaikan nanti pada saat traktor, nambah biaya sedikit ya. Tapi ya, masih tetap ada selisih keuntungan. Begitu dulur-dulur. Bagaimana menurut Anda, Pak Upik, menggunakan komben? Mantap guys. Mantap guys. Tapi kalau yang rebah mah jangan dulu, masih bisa. Oh, gak usah khawatir. Tapi ya agak sedikit yang losisnya agak sedikit bertambah ya dibanding yang berdiri tegak. Oh gitu, masih bisa. Jadi komben nggak ada halangan, mau rebah mau berdiri gas. Asal kondisi air kering. Asal lahannya kering, jadi tidak becek biar nggak mebas gitu. Nanti kita jalan lagi ke sana. Saya berteduh dulu di sini ya. Oke, panas guys.